salam namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu, sareng sami, manut becik ring rayana mangkin, presiden ketunduk iki ring ruang rapat, di Bia mau tama sengkan ke-1 Bangli pada tanggal 14 Agustus 2024. Oke. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu sudah memenuhi undangan kami, Bapak yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili Bapak Wakakurikulum, kemudian Bapak Ibu tim manajemen dan Bapak Ibu wali kelas 10 yang banggakan, kemudian teman-teman di Sekbid kesiswaan yang banggakan juga. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mengadakan semacam diseminasi budaya positif. Ini merupakan adalah hasil nyata kami berdua yang kami harus terapkan, kami harus bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran kami, pendidikan kami sebagai guru penggerak angkatan 11. Diseminasi ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2024 oleh kami berdua yang terdiri dari Ibu Made Adi Sophia Siti dan yang sendiri Iwayan Gede Sabdana. Nah, sebelum kita memulai diseminasi ini, jadi yang namanya di kurikulum Merdeka itu, terutama di pendidikan guru bergeraknya juga Bapak Ibu semuanya yang memang sebagai guru diminta untuk membuat keyakinan kelas dulu, gitu. Begitupun guru BK juga yang hadir di sini juga membuat keyakinan kelas, gitu. Nah, di sini ini saya udah bersama Bu Sophia sudah menyusun keyakinan kelas untuk kita di ruangan ini, gitu. Jadi pesertanya adalah Bapak Ibu, kami narasumbernya. Dari keyakinan kelas yang sudah disusun, apakah ada yang mau diganti, mau ditambahkan atau dikurangi? Pertama adalah menghormati siapapun, termasuk ntar cleaning service yang nggak tahu ini ada acara rapat dalamnya, kita harus hormati juga. Kemudian memperhatikan orang lain ketika bicara. Tapi kalau saya bicara, teman Bapak Ibu bicara di sebelahnya, yang diperhatikan saya, jangan temannya, gitu. Kemudian yang menjadi peserta yang aktif, nanti aktif ada beberapa pertanyaan dijawab atau diberi masukan, walaupun salah tidak masalah, gitu. Yang keempat, mau izin saat keluar ruangan, boleh makan dan minum, silakan. Karena ini acaranya serius tapi santai. Nah, mau ditambahkan? Sudah pasti tidak, oke. Karena sudah cukup ya, sudah pas, oke. Nah, presentasi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Ibu Nimade Adi Sophia Siti, SPD MPD, tentang materi tersebut. Ibu Sophia, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Gede Sabdana, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakakurikulum. Terima kasih untuk kedatangannya. Teman-teman dari Sekbid, dari wali kelas 10 yang bisa hadir, dan teman-teman dari guru BK, terima kasih atas kedatangannya. Di hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang disiplin positif. Kita sering sekali mendengar kata disiplin dan kita berharap murid-murid kita itu adalah berperilaku disiplin. Sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Silakan. Omangku. Ya, silakan. Tidak ada benar salahnya. Ya. Itu kebiasaan. Sikap atau perasaan. Dari Pak Komawedi Asmara, sikap atau perasaan. Ya. Dari Bu Nati mungkin pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Ada teman-teman yang lain?
Pas. Oke, kita lanjut. Disiplin positif itu kalau menurut Ki Hajar itu, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, maaf guru bahasa Inggris saya tidak bagus, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kira-kira dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, terus apa pemikiran Ki Hajar Dewantara, kira-kira bisa dipahami tentang disiplin itu? Bisa. Selama ini kita sering berpikir bahwa disiplin itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain agar patuh terhadap keinginan kita. Kan selama ini itu yang kita pikirkan tentang disiplin. Padahal inti dasar dari disiplin itu bagaimana muncul dari keinginan anak-anak itu sendiri atau diri kita sendiri untuk mengontrol dirinya melakukan sesuatu kebajikan atau hal yang baik. Itu kira-kira pengertian dari disiplin yang positif. Oke, yang lanjutkan. Dari pemikiran Ki Hade tentang disiplin positif, maka disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kontrol dirinya. Kemudian yang kedua, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang lanjut. Sekarang selanjutnya ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa saja yang bisa kita terapkan kepada murid? Mungkin ketepatan waktu, on time, disiplin waktu, Mandiri, cara berpakaian, sopan santun, menghargai teman, menghormati guru. Bu Mantu? Apa lagi itu semua sudah saya disampaikan tadi Belum. sama teman-teman. Apa lagi ya? Masih ada Apa lagi? 75. Masih 25. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita agar murid itu lakukan, murid itu memiliki perilaku seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu kadang sering disebut dengan nilai kebajikan universal yang diakui secara umum. Artinya semua orang mengakui bahwa sesuatu itu baik gitu. Kemudian karena kita adalah menggunakan kurikulum merdeka, tujuan dari pendidikan di kurikulum merdeka adalah mewujudkan generasi dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga disiplin positif harus mencerminkan nilai-nilai dari 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, terus bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Benar seperti kata-kata Bapak Ibu guru tadi, semuanya sudah hampir masuk ke nilai daripada profil pelajar Pancasila. Itu untuk disiplin positif. Sekarang saya lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang motivasi? Dorongan, didorong ya. Dorongan dari diri sendiri untuk merubah perilaku. Dorongan dari diri sendiri ini. Yang lain kan? Yang lanjut kita cek-cek. Nah,
Ini beberapa motivasi perilaku manusia. Di sini ada pilihannya motivasi internal atau eksternal. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya internal apa eksternal? Eksternal. Eksternal. Internal, karena diri sendiri yang dibuat. Itu menghindari tidak nyaman atau Eksternal. hukuman. Dari orang lain, dari Yang jawab eksternal kadang-kadang. 1, 2 dijawab 4, 5, 6. Ya. yang lain Yang lain internal nih. nggak tahu jawab. Gimana Bu Sophia eksternal? Itu eksternal. Wih. Artinya yang menyebabkan kita melakukan itu karena faktor orang lain, itu eksternal. Karena ada dorongan dari orang lain. Terbuku. Ya. Enggak, hukumannya itu kan dari luar. Itu hukuman. Itu ya. Yang Karena kedua, ada aturan hukuman itulah menyebabkan. Betul. lanjut untuk mendapatkan Eksternal. Mantap. Kemudian yang ketiga. Internal. Terima kasih Bapak Ibu hebat, semua sudah pintar-pintar. Benar ya? Ada yang punya pendapat lain? Sama. Semua pendapatnya Bu. Kita lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia yaitu untuk memunculkan motivasi internal dari murid kita di sekolah atau di kelas perlu menyusun keyakinan sekolah atau kelas. Yang lanjut. Sekarang kita berbicara tentang keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya seperti apa sih keyakinan kelas, apa sih bedanya dengan tata tertib gitu. Apa bedanya? Keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai dan prinsip yang diyakini dan disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di sekolah atau di dalam kelas. Berarti bisa berlaku di kelas juga di sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas poin-poinnya yaitu atas kesepakatan murid dan guru yang membuat murid dan guru. Kemudian murid dengan senang dari panggilan hati, sungguh-sungguh tanpa paksaan dan tanpa takut hukuman dalam menerapkannya. Kemudian menggunakan kalimat positif yang mungkin diingat dan sederhana. Contoh, menjaga kebersihan kelas, izin jika keluar kelas, datang tepat waktu dan lain-lain. Perlu saya ingatkan karena di sini ada kalimat positif, pasti ada kalimat negatif. Tentu Bapak Ibu bertanya, seperti apa kalimat negatif? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya benar Bu Dwi. Nah kata tidaknya itulah yang merupakan kalimat negatif. Dilarang juga. Nah, Dilarang misalnya menyampaikan ya, kata tidak. betul, tidak datang terlambat. Kita ganti ke kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Disarankan dalam keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Kalau kata dilarang bisa Bu ya? Nggak bisa itu dari Itu ya. negatif Pak. Dilarang tidak boleh. Dilarang merokok Tidak misalnya boleh. berarti tidak boleh. Tidak boleh. Berarti bahasa Jangan. Positif. Kalau misalnya Kenapa diganti? diganti dengan Merokok. silakan. Berarti Artinya bisa diganti dengan lebih bagus kalau di sekolah kan tempatnya. tidak ada merokok, menjaga kesehatan. jangan No ikuti smoking. Bapak Waka ya. Mungkin ini ada video tapi mungkin belum sempurna tentang membuat keyakinan kelas. Kalau tidak bagus jangan ditertawakan ya. Hahaha. Kayaknya tidak keluar suara. Waduh. Seksi Bu. Segening channel ini. Segening channel ini. Lah duduk ya. Kita dengar nanti yang video ini deh. Nah ini membuat Di sini dalam video ini saya dibantu oleh Pak Dewa Sutresna. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 10 bisnis daring. TKJ Bu. Karena judulnya dibuat TKJ.
adik BD. Prosesnya saya perkenalkan ke murid itu tentang nilai-nilai kebajikan universal untuk memudahkan mereka memilih kata-kata yang akan dipilih. Saya minta mereka berdiskusi dengan temannya untuk memilih kira-kira keyakinan mana yang mau mereka terapkan di kelas. Nah, setelah itu anak-anak menuliskan di papan keyakinan yang mereka pilih. Kalau kita di CGP kan pakai laptop itu. Nah, setelah itu yang C ada beberapa kalimat negatif, kemudian ada yang beberapa kalimat yang mempunyai sinonim. Kita jadikan satu. Nah, setelah tersusun, demikian kira-kira Bapak Ibu, dan keyakinan kelas itu setiap saat bisa dirubah sesuai dengan perkembangan, nanti disepakati lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya Bapak Iwayan Gede Sabdana. Untuk teman-teman jajannya silakan. Oh ya. Sudah boleh dimakan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi harus kita izin sebelum ke toilet. Ada yang belum dapat jajan? Aja. Ada yang sudah habis? Bisa nambah. Oke. Sambil jalan ya. Sambil duduk, Pak. Hah? Sambil duduk. Apa tuh sambil jalan ya, Pak? Ya, harus dikat. Oke, sambil Bapak Ibu menikmati hidangannya, saya mencoba melanjutkan presentasi dari diseminasi hari ini. Nah, untuk saya jadi mendapat 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia, kemudian kedua posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga segitiga restitusi. Jadi kita ngomong kebutuhan kontrol restitusi ya. Oh, jadinya pas beliau. Sama Dian ya, betul. Nah, oke. Jadi yang pertama atau dari keseluruhan materi itu adalah ini yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu sebagai makhluk seperti apa? Ayo coba. Makan. Apa? Kebutuhan untuk jalan-jalan. Udara. Kalau nggak ada udara kita. Kebutuhan untuk jalan-jalan. Ya. Uang. Istirahat. Uang. Kemudian apa? Tempat tinggal. Istirahat, tempat tinggal. Yang nyaman. Kira-kira Bapak Ibu di sini kan punya pasangan di rumahnya. Apa yang Bapak Ibu butuhkan dari pasangannya? Biologis. Biologis ya. Ekonomi. Ada yang tidak punya pasangan di sini, Pak. Ada ya? Belum. Jangan Oh. bilang tidak. Belum. Sorry nggak kelihatan di kamera. Dia tidak kelihatan di kamera. Nggak, tiap hari datang pengen disapa sama pasangan di rumah tuh minta apa tuh? Butuh kasih sayang. Kasih sayang, Perhatian. sekali. Perhatian, Dibantu. dibantu. Jadi apabila Bapak Ibu nggak bisa beli lipstik, misalnya Ibu tuh tulung itu Pak kenyamanan, Pak. ya suaminya yang beli lipstik. Kenyamanan. Kenyamanan. Kenyamanan, tertiban. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika kebutuhan dasar Bapak Ibu tidak terpenuhi? Marah-marah. Marah-marah, kemudian stres. Apalagi, yuk. Sakit hati. Sakit hati, nggak diperhatikan sama suami, sakit hati, marah-marah, sedih. Sedih. Ya. Buat status di sosmed. Iya. Oh ya, bukan hanya suami aja kan, ada keluarga yang nggak care sama kita juga bikinin story WA, bikinin Facebook, story juga itu. Tapi
Jadi itu adalah sesuatu yang budaya negatif contohnya. Karena apa namanya istilahnya di Bali yang itu harap nek. Jadi kejelekan di keluarga kita di apa nama umbar di sosmed. Yang minta mohon dikurangi kegiatan khas itu nih. Oke, lanjut. Nah, jadi itu sudah kita ketahui apa yang kita butuhkan. Ketika kita tidak terpenuhi apa yang kita rasakan. Nah, lanjut ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan, hal itu sebenarnya dikarenakan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Jadi kita bawa sekarang nih, itu kan tadi dari apa yang Bapak Ibu alami di sini kan. Nah, kalau kita bawa perbandingannya ke siswa kita sendiri juga akan sama juga gitu. Jadi mereka juga butuh misalnya apa namanya tadi perhatian kasih sayang juga mereka nggak perlu dari kita selain dari orang tuanya. Kemudian mereka pengen merasa senang juga kan, juga sama pengen merasa senang di kelas. Kemudian ada dapat perhatian juga sama, mereka ingin dapat perhatian dari gurunya ataupun dari teman-teman di kelasnya gitu, pengen dapat perhatian. Kemudian dan lain sebagainya juga harus mereka mendapat yang salah satu hal yang menarik adalah mereka itu harus dapat pengakuan atau kuasa. Jadi penguasaan. Jadi mereka tuh misalnya di kelasnya pinter dekorasi. Jadi pada saat lomba kelas misalnya dia nggak digunakan sama temennya atau tidak diajak untuk mendekor. Nah di situ mereka pasti merasa kecewa banget kan. Nah jadi anak seperti ini harus diajak, jadi dia mau menunjukkan kuasanya bahwa saya tuh bisa, saya menentukan nanti gitu. Itu juga perlu. Nah kalau hal tersebut tidak terpenuhi ya gitu, jadi di kadang-kadang dia malas ke kelas, bahkan masuk pun tidak gitu, ya gitu. Nah itu yang di dalam internal sekolah ya. Di luar sekolah juga gitu. Jadi kadang-kadang kan sering kita temukan siswa yang jarang ke sekolah gara-gara ada masalah di keluarganya gitu kan. Nah itu juga berbagai jenis kebutuhan dasar hidup ya, dia sebagai manusia tidak terpenuhi, berarti entah yang bawa bekal aja orang tuanya nggak dikasih bekal, sarapan nggak dikasih atau gimana lah, ada paksaan atau apa dari orang tua, kemudian kasih sayang nggak dapat, kemudian perhatian nggak dapat, reward juga nggak dapat dari orang tuanya, juga akan mengakibatkan faktor ekstrinsik dari siswa tersebut sehingga dia tidak melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari keyakinan yang disusun. Nah, ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Wah, di mana SD-nya itu jauh kayaknya. Sedang kebingungan menghadapi perilaku salah satu muridnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu. Jadi si Doni ini minta bekal makanan teman-temannya gitu dengan paksa lagi. Nah makanya teman-temannya itu lapor ke gurunya gitu. Nah kira-kira ada sesuatu yang tidak terpenuhi di situ kan, dari apa yang dia jadikan kebutuhan dasar hidupnya gitu. Nah dari kasus tersebut alasan-alasan yang bisa muncul adalah nah jadi dari semua tadi opini-opini itu kita rangkum. Yang pertama kan Bapak bilang makan gitu ya, itu masuk ke kebutuhan hidup, bertahan hidup ya. Jadi untuk bertahan hidupnya nampak pada apa kira-kira kasus si Doni ini? Dengan cara merebutkan Ya, dia merasa kelaparan karena tidak bawa bekal gitu. Itu mungkin kan. Nah, itu menjadi faktor muncul pada poin bertahan hidup gitu. Jadi dia memaksa temannya untuk agar dia perutnya bisa kenyang gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima nampak pada poin yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mungkin saja orang tuanya nggak ngasih kan, nggak ngasih bekal, tidak dapat perhatian, kasih sayang sama orang tuanya, sehingga dia juga merampas bekal temannya gitu kan. Yang ketiga, penguasaan nampak pada apa? Merampas. Ya, merampas. Dia mau seenak dirinya sendiri kan, mau merampas bekal temannya. Kemudian kebebasan nampak pada apa?
mengambil punya teman, Membebas makanan tanpa yang izin. dari temannya. Kemungkinan seperti ini. Jadi kebebasan itu ada kaitannya dengan memilih. Ya. Kemungkinan dia bisa bosan dengan bekal yang diberikan sama ibunya di rumah itu. Sehingga nggak mau dia dengan bekal yang dia punya gitu. Itu aja apa namanya lauk pauknya gitu mungkin aja kan. Jadi dia tidak bebas menentukan pilihannya. Saya pengen ayam goreng hari ini, besok saya pengen capcay gitu misalnya. Tidak bebas dia memilih sehingga dia nggak mau makan bekal dari ibunya dan merampas yang dia suka hari itu, yang punya teman-temannya gitu, mungkin gitu. Kemudian yang terakhir kesenangan, nampak pada Dia senang memaksa teman-temannya. Mendapatkan apa yang sudah dia dapat. ya betul. Jadi jadi dia sebenarnya tidak merasa senang dengan bekal kayak tadi itu ya, ada kaitannya dengan memilih. Jadi tidak sesuai dengan pilihannya dia, tapi tidak senang dia gitu makan apa yang dia bekalkan dari rumahnya sehingga merampas punya temannya gitu. Itu. Lanjut dari tadi dasar-dasar kebutuhan hidup manusia. Jadi di sini ada yang namanya materi kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol. Posisi kontrol adalah kita bisa melakukan kontrol dari eksternal maupun kontrol diri sendiri dari secara internal ya. Nah, 5 posisi kontrol oleh guru ya, ada 5 posisi kontrol oleh guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, dan yang keempat sebagai guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Di sini bukan maksudnya manajer perusahaan ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi guru sebagai penghukum. Nah, dalam budaya positif, guru sebagai penghukum itu muncul di kehidupan kita sehari-hari, di kegiatan kita sehari-hari, dengan biasanya yang menjadi indikator atau mencerminkan guru yang sebagai penghukum itu biasanya kata-katanya patuhi aturan saya atau awas gitu, kayak mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah gitu. Jadi memberikan sanksi bahwa kamu itu adalah anak yang salah gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Jadi diberikan kayak ancaman, kemudian dihardik, disimpulkan gitu bahwa dia itu salah. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kata-kata yang biasanya mencerminkan guru tersebut adalah dengan kata-kata biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu itu. Bukan kayak tadi, tapi guru itu mengeluarkan kalimat di mana si siswa ini merasa bersalah jadinya gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya gitu misalnya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi si siswa ini dipaksa untuk memang dia merasa bersalah nanti. Ya. Kemudian guru sebagai teman. Di sini tampak pada guru yang sering membilang, ayo bantulah demi Bapak ya atau demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak Ayo selama ingat ini. tidak bantuan Bapak selama ini. Ini ngait deh. Yang terakhir, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kayak merangkul gitu ya. Merangkul. Saya merangkul itu sebagai sahabat, sebagai teman yang berbicara gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Nampak pada guru yang sering bilang, jadi dia kadang-kadang mengecek ya. Kalau guru sebagai pemantau itu dia ngecek peraturannya apa kalau kamu melakukan ini gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan ini, oh itu. Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa gitu. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini yang paling kayak tingkatan daya pikir itu kan ada dari pohon, binatang, kemudian manusia yang paling tinggi gitu. Jadi manajer ini sebagai tingkatan
posisi guru, kontrol guru yang paling tinggi dia gitu. Karena dia bisa melaksanakan hampir semuanya. Jadi tercermin ketika guru sering bilang ada dialog ya, apakah kamu meyakininya gitu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi berdialog guru itu ya sebagai manajer berdialog sehingga dari permasalahan diketahui, kemudian solusi yang akan muncul atau didapatkan oleh siswa semuanya berasal dari siswa gitu. Gurunya tinggal mengarahkan, hampir sama kayak coaching ya. Kemudian dari Bapak Ibu dari kelima posisi tersebut, posisi kontrol yang mana sebaiknya diterapkan oleh seorang guru yang mencerminkan budaya positif seperti yang kita tadi sebagai manajer ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena jika sebagai manajer, seorang guru juga akan mampu memposisikan diri sebagai pemantau dan sebagai teman gitu. Jadi berdialog di situ. Kemudian dalam posisi tersebut guru tidak ada memaksa, nggak ada mengancam, apalagi menghukum, namun akan menyelesaikan permasalahan murid dengan berdialog yang baik sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan nyaman dan berdasarkan faktor internal atau intrinsik dari murid itu sendiri gitu. Lurus Pak. Nah, posisi manajer di sini guru menangani masalah murid dengan nilai-nilai kebajikan budaya positif bisa dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, ya Pak, yang terakhir materinya adalah materi yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi, jadi yang biasanya dilakukan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama ya, walaupun yang mana aja boleh duluan, tidak dipatok, tapi bisa diawali dengan menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu setelah menstabilkan identitas boleh melakukan tahap berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Ya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas menstabilkan identitas pertama. Apa sih Bapak Ibu guru lakukan dalam menstabilkan identitas terlebih dahulu? Jadi jangan lupa diajak dulu, dipanggil dulu siswanya ya, karena stabilkan identitas. Jadi guru menyelesaikan masalah murid dengan nyaman, memaklumi kesalahan murid, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi saat dalam kondisi emosional, karena mungkin kasusnya adalah barusan terjadi gitu ya, sedang emosi-emosinya muridnya itu misalnya otak tidak akan mampu berpikir rasional. Jadi pada tahap ini guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi untuk menenangkan nih, santai, tenang, semua bisa salah kok. Nah, ini contoh-contohnya. Tidak ada contoh-contoh pernyataannya ya. Contoh pernyataannya misalnya kayak yang dari bilang tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah salah atau pernah melakukan kesalahan itu misalnya ya. Jadi seperti ini kalimatnya. Kemudian kalimat kedua yang bisa Bapak Ibu pakai, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu telah bersikap baik pada dirimu sendiri gitu. Kemudian di sini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kata-kata itu bisa menstabilkan identitasnya sebagai seorang yang bersalah menjadi ke individu yang sukses gitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi guru di sini berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Kira-kira dia ini membuat kesalahan tadi itu apa sih alasannya gitu. Nah, hal ini diperlukan karena guru ingin memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut. Jadi siswa melakukan kesalahan tersebut apa? Jadi agar anak merasa dipahami gitu. Ya, kembali kebutuhan dasar tadi diperhatikan juga. Nah, jadi contoh pernyataan di sini yang Bapak Ibu bisa ungkapkan sampaikan siswa dalam hal kasus
misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya gitu. Kemudian apa sih tujuanmu yang penting menurutmu dalam melakukan hal tersebut, kesalahannya itu atau tindakannya atau kasus itu. Kemudian maukah kamu belajar menggunakan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal tersebut gitu. Jadi beberapa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kan kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, kok bisa dia lakukan itu gitu, kasus-kasus itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi saat langkah 1 dan 2 tadi sudah sukses dilakukan, anak akan siap. Jadi sudah mulai cooling down ini gitu, sudah mulai tenang gitu. Dan dia juga udah mengakui kesalahannya, oh ya salah tadi, alasannya apa gitu, udah dia. Jadi di sini guru menanyakan tentang kondisi apa yang diinginkan ke depannya gitu. Dari pernyataan yang didiskusikan, murid akan menemukan motivasi intrinsik sehingga menemukan solusi untuk memperbaiki kondisinya sesuai dengan yang dia yakini gitu. Jadi setelah dia tahu permasalahannya, kita mulai menggali solusi yang dari dirinya sendiri, bukan guru yang ngasih solusi gitu, dari diri sendiri. Kalau misalnya kalau kamu merampas teman bekal teman, alasan kamu kelaparan nggak dibekali sama ibu kamu tuh, kira-kira menurut kamu itu apa yang bisa jadi solusi gitu? Yang menurut yang dia yakini gitu. Jadi oh ya saya memang harus menjaga ketertiban kelas misalnya dengan cara misalnya besok-besok saya akan minta ibu untuk membekali sesuai dengan keinginan saya gitu misalnya. Nah, contoh kata-kata pernyataan yang Bapak Ibu bisa gunakan, apa nilai-nilai yang kita yakini di sekolah ini atau di kelas ini gitu misalnya. Jadi tadi ya, jadi dia sudah merampas, itu kan kayak membuat kekacauan di kelasnya jadinya, sehingga teman-temannya ngelapor pada gurunya. Nah, bisa dilakukan pernyataan seperti ini, sehingga dia bisa menemukan solusi dia sendiri gitu. Kemudian kondisi yang ideal itu seperti apa sih gitu. Kemudian kamu nanti ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, jadi saya sebenarnya ingin menjadi anak yang memang dicinta atau dikasihi oleh orang tua saya, oleh teman-teman saya gitu misalnya. Makanya di depan keyakinan kelas ada bisa kita tambahkan sebenarnya menghormati dan menghargai teman-teman sekelas bisa. Itu sebagai keyakinan kelas itu. Kalau misalnya udah ada temannya yang nggak dihargai, berarti dia boleh mengingatkan, terus dia sendiri mungkin dari faktor intrinsiknya mencoba untuk memulainya gitu, menghargai teman sehingga temannya juga balik menghargai dia. Nah, berikut adalah contoh hasil nyata segitiga restitusi yang dia buat. Jadi ada kasus jadi saya sedang mengajar, kemudian ada tiba-tiba siswa yang ngangkat HP tanpa minta izin untuk keluar ruangan. Nah, ini modelnya udah tidak asing lagi. Anaknya Pak Kayun Rahmat. Ya, tanpa permisi keluar ruangan. Mana nih? Ada kunci. Ini gurunya heran, loh kok bisa dia keluar ruangan tanpa izin? Ini tangan Bali, Pak. Dipanggil. Langsung ke ruangan server. Ruangan server. Langsung diupload di sana. Nah, ini penanganannya tadi ada validasi tindakan Validasi tindak yang salah. Menstabilkan identitas dulu, kemudian dialog-dialognya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian Tapi Papua kalah ya. dan menanyakan keyakinan terakhir. Papua. Nah, sehingga dia menemukan solusi sendiri dari hatinya sendiri, dari hati nurani sendiri, intrinsik ya. Solusinya segini, kemudian harapan-harapan, keinginan, keyakinan kedepannya itu kayak apa. Nah itu, kemudian kasus yang kedua, jadi MC sering nggak masuk gitu.
jadi sering nggak masuk juga dipanggil di sini. Jadi MC Murid saya Sabdana nih. Dia penyelamat SMK nih. dan penyebabnya adalah dia kangen sama orang tuanya gitu. Itulah fiktifnya, cerita fiktifnya. Padahal dia kan anak rajin. Jadi sehingga dia menemukan solusi sendiri yang nanti Pak, nanti saya akan mungkin video call sama ibu sama orang tua saya sehingga saya bisa lebih fokus belajar gitu kelas. Nah di awal kadang-kadang bisa juga Bapak Ibu nanti menanyakan, saya tahu kamu anak pintar, saya tahu kamu anak yang rajin, tapi kamu sudah jarang ke kelas gitu misalnya. Bisa Nah ini testimoninya. Dewayu. Nah Dewayu. Ada cara mati salgado. Everyday ada sing ada selemah ngoncon. Ini sing ngena cara beli bapak. Nah, Itu nih ngomong. nah itu pemaparan dari saya tentang Tepuk tangan. pemaparan kami berdua tentang budaya publik yang kami dapatkan materi dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah tadi kita melihat background budaya semua karena saya memilihnya untuk mengingatkan kita sebentar lagi kita akan memperingati Hari HUT Republik Indonesia gitu. Makanya kita mencintai tanah air kita sendiri dengan mengadakan Yang saya buat orang sih tadi nyimak gini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, memiliki saran, atau ingin menambahkan, ingin mengurangi, dipersilakan. Time is yours. dapat lagi 1 kotak. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sini. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Disabde. Boleh ya Pak ya? Ya boleh. Ya tadi kan ada kasus di mana siswa itu mengangkat telepon terus langsung keluar tanpa permisi. Apakah di solusi segitiga restitusi itu memang tidak boleh langsung ditegur? Apakah harus dipanggil di ruangan tertentu gitu? Itu sih yang saya ingin tanyakan. Siapa tahu nanti saya juga dapat kasus seperti itu, tidak langsung saya tegur di depan teman-temannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Langsung ya. Jadi dalam menerapkan segitiga atau menerapkan restitusi yang dimaksud adalah dimanapun bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam kasus ini saya ingin membuat contohnya yang harus disediakan waktu khusus, tempat yang khusus biar lebih kondusif gitu. Nah kadang-kadang kan kasusnya tidak bisa kita rencanakan. Kadang-kadang tiba-tiba misalnya ada kita ketahui ada yang mukul temannya kablok, ya bisa kita panggil kan dan melakukan restitusi situ. Ditegur juga bisa ya. Misalnya kayak tadi langsung keluar, baliknya itu langsung Rama, kenapa kau keluar? Bisa boleh. Tapi untuk tidak menghalangi jalannya pembelajaran, ya hanya tegur aja. Nanti tunggu saya ya, kan bisa gitu. Jadi tergantung urgenitas dari kasusnya. Kayak mukul langsung keluar darah, ya emang harus segera ditangani gitu kan. Tapi kalau kayak yang tadi, masihlah bisa kita punya waktu time spare untuk memilih waktu dan ruangnya. Nah, dan biasanya gini kasusnya yang paling yang nampak kalau di SMK itu kadang-kadang susah sekali kita menerapkan restitusi. Kenapa? Karena kadang ada siswa yang membungkam dirinya. Takon tanya gini nggak mau, tanya gitu nggak mau. Kalau tadi kan kita rekayasa
Itu namanya body blocking. Body blocking. Jadi kadang-kadang kita tanya nggak mau, itu harus ditemukan lagi solusinya gitu. Jadi dalam kasus body blocking, mungkin guru BK tahu itu body blocking. Belum ya? Oh, body blocking ya. Jadi saya Bu Esa body blocking, menutup diri. menutup diri. Dari BK. Kalau misalnya ada siswa Oh. ada siswa nih kita mau selesaikan masalahnya, nggak mau dia ngomong, itu kan ada juga gitu yang paling fatal gitu. Artinya memberikan pemahaman jadi- bahwa nah kayak di BK itu kan ada yang namanya akses kerahasiaan. Mungkin kan siswa itu tidak mau mengungkapkan, kalau saya mengungkapkan nanti ibunya gembar-gembor, nanti menyampaikan kasus saya di ruang guru atau di kelas seperti itu. Nah, di sana saya menyampaikan bahwa di BK itu ada yang namanya akses kerahasiaan. Silakan kamu menyampaikan, dijamin kerahasiaan kamu apa yang kamu sampaikan seperti itu. Waduh, Dengan hal yang seperti itu disampaikan, anak-anak pasti mau menyampaikan. Kadang-kadang itu permasalahannya yang kita hadapi dalam melakukan restitusi gitu. Kalau restitusi sendiri kan sebenarnya dari dulu udah orang-orang melakukan sebenarnya. Terutama di persidangan hakim biasanya melakukan restitusi. Tapi kalau di pendidikan baru ini restitusi, makanya hal baru dia. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya menambahkan ya. Oh Ibu Sophia silakan menambahkan. Mungkin saya menambahkan, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih kita guru yang harus menyelesaikan masalahnya, ada segitiga restitusi, kan ada BK, kan seperti itu. Sebenarnya segitiga restitusi adalah cara kita melakukan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Ini siapapun bisa, tidak harus wali, tidak harus guru BK, siapapun. Misalnya di kantin murid bermasalah, dilihat sama Pak Sandika Adi. Pak Sandika Adi bisa langsung menyelesaikan masalah murid itu dengan disarankan sekali pakai segitiga restitusi. Terus mungkin pertanyaannya, apakah penyelesaian masalah yang dilakukan dengan segitiga restitusi akan berhasil? Bisa saja berhasil, bisa tidak. Kalau tidak berhasil dilakukan lagi, kalau enggak kita bisa melakukan fungsi kontrol kita sebagai pemantau atau diserahkan kepada guru BK. Itu yang bisa dia tambahkan. Terima kasih. Ya, lurus Bapak Ibu saudara Tiosan. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Pak Bermas mungkin? Pak Permes menyimak dari Siswa di kan seperti itu biasanya anak-anak. Kalau seandainya permasalahan kecil itu lebih baik kalau kamu mampu untuk menyelesaikan, diselesaikan gitu. Ada namanya konselor sebaya. Konselor sebaya di sana anak-anak mungkin tidak berani dia kan biasanya anak-anak kan tidak berani mungkin dia cerita ke gurunya atau cerita ke guru BK-nya, kadang dia cerita ke teman dekatnya, itu sudah termasuk konselor sebaya. Di sana langsung anak-anak itu mendapatkan penanganan di temannya seperti itu. Sama juga dengan apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Bu Mangku. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi itu kuncinya yang terakhir itu kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau tidak ada keyakinan kelas, tidak bisa diterapkan segitiga restitusi. Sebenarnya keyakinan kelas itu sudah kita buat, cuma tidak pernah kita ingatkan kepada murid. Nah, sehingga tugas kami dari CGP ini adalah mengajak Bapak Ibu yang mengajar di kelas untuk selalu membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Swasto sebagai Bapak Kepala Sekolah mewakili Kepala Sekolah, silakan. Terima kasih. Tidak ada. Bapak baru. Bapak baru. Oh, Bapak baru yang sedang gadang-gadang. Ke belakang. Terima kasih. Kesini dikit. Sini ya segi bakar. Udah nggak sidang masih saya menerangkan. Boleh di. Ceritanya apa dia mana ada sama? Oh, Nah jadi Pak ya. ya. Enggak jadi dah. Jadi, Jadi Pak. Jadi Bapak ini udah gimana? ke Sidori Bu Sibu. Mungkin tidak bertanya ya, hanya memberikan apa namanya, anu lah
Apa-apa. Karena mungkin kita di kelas juga semua akan menemukan hal seperti itu. Namun kalau saya mungkin pendekatan, tapi dengan menemukan adanya segitiga restitusi mungkin bisa sebisa mungkin akan saya coba, sehingga karena ini kan juga tidak mungkin serta-merta ada gitu, pasti berproses adanya gitu, melalui riset, melalui pengalaman dan sebagainya. Jadi ke depan saya akan coba untuk menerapkan ini bila mana nanti, dan akan pasti ada di satu kelas itu, walaupun sedikit muridnya, walaupun banyak, dalam satu kelas pasti akan ada masalah-masalah seperti yang Pak D dan itu. Jadi terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Terima kasih udah datang. Terima kasih sudah menyampaikan hal-hal. Oke, lanjutkan Pak Adi, lanjutkan kalimatnya, tolong dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya telah memperkenankan saya hadir di sini untuk pertanyaan dan hal-hal yang ingin yang sampaikan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris dia. Tira. Silakan bisa. Mohon izin Pak Waka, hari ini saya mau bertanya dengan Bu Sophia. Ini. Tadi kan ada keyakinan sekolah daring, keyakinan kelas. Apakah keyakinan sekolah itu sama dengan tata tertib sekolah? Yang pertama. Iya. Yang kedua. Jadi orang pertama. Terima kasih Pak Bu Sangayu. Kalau keyakinan kelas atau sekolah itu dengan tata tertib itu berbeda sih, karena keyakinan kelas itu diambil dari tata tertib yang dibuat, sedangkan kalau tata tertib yang buat itu kan guru, sudah ditetapkan. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kolaborasi antara guru dan murid Pada saat novel tersebut, pada saat mapel, atau nanti mungkin nilai-nilai universal itu diyakini sebagai keyakinan untuk seluruh sekolah, menjadi keyakinan sekolah. Kalau dipakai di kelas, menjadikan keyakinan kelas. Karena kolaborasi guru dan murid, nanti yang melaksanakan adalah murid. Itu saja. berarti keyakinan sekolah hasil kesepakatan Ya. Seluruh warga. seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas, kesepakatan guru dan novel dan Iya. siswa. Guru Kelas. pada saat dan siswa. Berbedanya ruang lingkup aja kelas. Yang kedua, maksudnya kan keyakinan kelas itu ada keterlibatan dan kesepakatan antara siswa dengan guru yang terjadi. Nah, pada saat Bu Sophia melaksanakan keyakinan kelas itu, apakah menemukan ada siswa yang mungkin tidak Melanggar. meyakini Ya, keyakinan kelas yang melanggar dibuat oleh Bu keyakinan Sophia? kelas. Seperti di video Nike kan yang setiap buat itu kita meminta pendapat dari murid dulu. Ya. Yang pertama biar lebih mudah, saya bagikan beberapa nilai kebajikan universal. Nanti anak-anak milih cocok enggak untuk diterapkan di kelasnya. Nanti setelah anak-anak mencatat, kayak Niket yang kan kasih anak-anak mencatat apa, kalau sudah sama enggak usah dia tuliskan lagi. Terus didiskusikan lagi. Kan ada pertanyaan anak-anak, setuju enggak ini? Siap enggak melaksanakan? Itu aturannya, makanya dikatakan kesepakatan. Disepakati. Iya, nanti kira-kira setelah berlanjut ada yang ingin dirubah, bisa dirubah. Tapi harus dengan kesepakatan bersama. Berarti sesuai perkembangannya, Iya. tiap masuk ke kelas mengingatkan Diingatkan, kesepakatan, iya. keyakinan kelasnya. Nanti kalau berubah, dirubah Iya. sesuai perkembangan. Terus yang terakhir misalnya Ada 15 pertanyaan. Kotaknya 3. Pintar menjadi sekretaris. dari sekian keyakinan kelas yang Bu Sophia jalankan di setiap kelas, apakah ada Kendala. perbedaan sebelum melakukan
melakukan keyakinan kelas dan Ya. sesudah melakukan keyakinan kelas. Perbedaannya. Sebenarnya ini cuma waktu kami baru CGP ya, sekitar yang baru laksanakan baru 3 kali pertemuan di kelas. Cuma setelah melaksanakan keyakinan kelas, saya lebih bersemangat mempunyai arahan atau pedoman jika murid melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Kita bisa menggunakan itu mengingatkan mereka. Kalian waktu ini sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Ayo, ketika murid ribut, keyakinan kelasnya nak, gitu. Itu memudahkan kita dalam menerapkan disiplin kepada murid-murid kita di kelas itu aja. Ada lagi Mas Ayu? Terima kasih. Berarti tata tertib dan keyakinan kelas itu berbeda. Berbeda. Berarti. Kalau tata tertib itu Ditetapkan sekolah. dibuatkan oleh guru-guru, kalau keyakinan itu siswa yang Kesepakatan membuat. kolaborasi. Itu ada hukumannya. Iya, iya. Sanksi. Gini, sanksi. Ini misalnya Bu Sahayu sama Bu Guru BK, Bu Jero ke sekolah kerja. Terus ada dokumen penting di rumahnya. Kira-kira kalau tidak bawa itu ada masalah nggak nanti di sekolah? Dokumen penting yang diperlukan hari ini. Pasti. Berarti keyakinan Ibu Jero nanti apa? Saya harus membawa dokumen penting itu kan. Jadi bukan sesuatu yang saya lakukan ada hukuman. Tapi kalau saya nggak bawa itu, saya rugi misalnya di rumah nggak bisa kerja. Itu keyakinan maksudnya. Misalnya yang kedua, bagaimana kalau kita mengendarai motor di jalan nggak pakai helm? Apa yang kita pikirkan di rumah dari rumah? Kan nanti engken kan, adu engken kan gitu, entah ada anjing nyebrang, pandangan jauh sih kita terjatuh sedikit misalnya, kalau saya nggak bawa helm, bisa luka kan? Oh berarti saya yakin pakai helm di jalan. Jadi memang dari dasar keyakinan diri sendiri gitu. Jadi di situ kita tidak ada norma-norma atau sanksi atau hukuman, kita sendiri yang meyakini itu harus kita lakukan. Itu maksudnya keyakinan kelas. Ya. Kalau tata tertib udah ditentukan sekolah dan ada sanksinya. Oke. Betul ya. Wenten kali Bapak Ibu, saya ya. Mari yang bertakon. Ada inspirasi. Terima kasih Pak Wayan Gede Sabdana bersama Bu Madia Sophia Seti yang sudah melakukan diseminasi aksi nyata. Semoga aksi nyata dalam hal melakukan atau budaya positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian restitusi tidak hanya dilakukan oleh CGP, tetapi dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, dan nanti Bapak Ibu juga punya tanggung jawab moral untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain gitu. Karena budaya positif ini kan bukan hanya ranahnya BK sekarang, artinya dengan penerapan kurikulum merdeka, budaya positif itu memang harus dibudayakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga mudah-mudahan apa yang Pak Gede dan Bu Made lakukan hari ini bisa membawa dampak positif juga kepada lembaga ini. Jadi dari saya itu saja. Selaku Bapak sekolah mewakili ya. Nah, selaku wakil kurikulum ya. Ya. Wakil kepala sekolah nih Pak. Oke, mau dikomentar? Yes, semua. Baik, kalau dari Bapak Ibu sudah merasa pas tentang diseminasi kami berdua hari ini tentang budaya positif, maka pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semua undangan, dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik sengaja maupun tidak gitu ya. Ledangan berbenah untuk menyanggro juga. Tiang sindap untuk para mosanti. Oh, santi, santi, santi.